Mengapa tersangka kasus korupsi tak lagi dipamerkan? Pemirsa, langsung saja kita coba cari jawabannya. Dari juru bicara KPK ada Mas Budi Prasetyo. Selamat malam, Mas Budi. Halo, selamat malam Mas Budi. Selamat malam, Mbak. Oke, Mas Ya, Budi, selamat malam. apa yang menjadi pertimbangan KPK akhirnya menafsirkan pasal dalam KUHP yang baru dengan tidak mengekspos tersangka kasus korupsi lagi, Mas? Ya, kami merujuk pada KUHP khususnya di pasal 91 bahwa penyidik dilarang melakukan penetapan tersangka perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah, sehingga kami mengartikan atau mendefinisikan pasal tersebut untuk kemudian tidak menghadirkan tersangka pada saat konferensi pers, begitu, Mbak. Oke, nah tapi apa alasan lain yang kemudian bisa dijelaskan? Karena pertanyaan muncul Mas Budi soal transparansi, akuntabilitas. Bagaimana nanti KPK menjamin mengenai hal ini? Kalau terkait dengan transparansi, akuntabilitas tentu tetap kita lakukan karena memang dalam konferensi pers tentu kami sampaikan secara lengkap terkait dengan konstruksi perkaranya seperti apa, bahkan kronologi dari kegiatan penangkapan itu bagaimana, dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian kawan-kawan media tentunya juga tetap bisa mengakses pada para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka ini ketika akan dilakukan penahanan, ketika pemeriksaan itu selesai, sehingga tetap kawan-kawan media ini juga masih bisa melakukan pemotretan misalnya kepada para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka ini. Oke, Mas Begitu, Budi. Mbak. Mas Budi tadi menyampaikan bahwa apa yang ditafsirkan oleh KPK merujuk pada KUHP yang baru. Apakah termasuk mengenai HAM dan juga asas praduga tak bersalah, Mas? Ya, tentu itu juga menjadi salah satu pertimbangan kami, begitu, Mbak, mengenai menjaga asasi manusia gitu ya terhadap setiap insan termasuk kepada tersangka ini. Namun demikian kami juga masih terus melakukan pembahasan di internal, jadi nanti kita akan dalami lagi, kita akan pertimbangkan banyak hal, nanti keputusan secara lengkap seperti apa nanti kami akan sampaikan. Karena ini kan juga masih pertama begitu ya, Mbak, terkait dengan konferensi pers, terkait dengan kegiatan penangkapan gitu ya, apakah kemudian kita akan tampilkan atau tidak tersangka untuk konferensi pers berikutnya. Oke, baik Mas Budi, mungkin saya ingin tahu juga apakah KPK sudah menyiapkan SOP mengenai hal ini? Ya, terkait dengan SOP itu juga sedang dalam proses penyiapan ya, karena memang ini sedang dibahas di internal kami, khususnya di aspek hukumnya begitu ya, penyesuaian yang dibutuhkan terkait dengan KUHP dan KUHP baru ini. Oke, baik Prof. Suparji, melihat apa yang tadi menjadi jawaban dari KPK, kembali lagi katanya merujuk pada KUHP, Prof. Nah, tapi sepertinya yang ada di KUHP banyak kemudian kata-kata atau narasi yang menimbulkan tafsir banyak begitu, Prof. Suparji. Ya, penafsiran dari KPK bahwa perbuatan yang diduga menimbulkan praduga bersalah itu adalah konferensi pers tadi itu, mengekspos tadi itu. Padahal tidak seperti itu. Mestinya ada cara lain yang kemudian bisa melindungi bagaimana praduga tidak bersalah itu dilaksanakan dengan baik gitu, dengan benar. Maka menurut saya bahwa perlu dikaji ulang karena kesan yang muncul bahwa dengan adanya merubah yang semula diumumkan, yang semula ditampilkan menjadi sekarang tidak ditampilkan itu menimbulkan kesan ada kendor itu memberantas korupsi. Itu yang kemudian tidak boleh terjadi. Tetapi yang dilakukan adalah bagaimana KPK tetap progresif tanpa melanggar hak asasi manusia dalam konteks ini baik warga bangsa maupun hak asasi manusia orang diduga tetapkan menjadi tersangka tadi itu. Itu yang dijamin menurut saya oleh KPK sebagai respon implikasi terhadap KUHP yang baru. Gitu. Bang Saud melihat apa yang kemudian menjadi alasan pertimbangan dari KPK tadi yang disampaikan oleh Mas Budi, Bang Saud melihatnya seperti apa? Ya, lagi-lagi soal skripnya ya. Profesor udah dengan skripnya itu nggak ada statement nyata. Undang-undang itu nggak boleh sesuka-suka kita menafsirkannya. Ya, makanya itu tadi kan prinsip 3 hal tadi itu skripnya harus strict dan certain, serta. Jadi di situ masih bisa debatable. Jadi ketika kemudian KPK mencoba membuka itu secara kepada publik, silakan ini orangnya kami udah dalamin sekian lama, OTT ini udah kami dalamin sekian tahun.
laporannya udah banyak dan seterusnya, itu udah dijelaskan dalam struktur dalam konstruksi kasusnya. Nah itu kan itu sudah cukup. Tapi kalau pada bagian lain kemudian dulu kenapa tidak diekspos pada zaman periode saya berada di sana, pertimbangannya pertama lebih kepada pengembangan kasusnya. Bukan soal HAM-nya. Soal HAM-nya itu anak-anak bisa motretin dia kok. Waktu lewat jalan itu mau ke tahanan, mau ke rumah sakit. Kita tahu wajahnya si A, namanya si X dan seterusnya. Jadi lebih kepada pengembangan. Bagaimana kerawanan case ini. Itu yang menjadi alasan utama ya, pengembangan kasusnya. Yes, walaupun kalau dia high profile person kita nggak peduli. Ya kan, entah dia itu pimpinan DPR, sama dengan pemainnya eselon 2, eselon 3, itu sama kita buat. Jangan dibuat berbeda waktu itu. Pokoknya totally tidak diekspos secara keseluruhan di depan publik yang menurut kita waktu itu, ya itu sebenarnya orang yang sudah pasrah bongkoan Anda permalukan lagi gitu. Itu bahasa kita ketika itu. Ketika kemudian Anda mengubah, enggak, ini koruptor kok, mudah kita sekarang Anda mundur lagi gitu. Itu persoalannya. Oke. Prof Gayus, di situ permasalahannya, perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau tadi merespon implikasinya harus biasa saja, tapi bagaimana implikasi ke KPK-nya juga, Prof Gayus? Jangan-jangan ini menjadi tanda kendornya kekuatan KPK kah? Ya, tidak boleh berpandangan begitu. Relevansi penggunaan rompi dan borgol itu relevan kalau ditujukan tidak ditayang-tayangkan, tetapi untuk hal-hal yang menyangkut pengamanan, penjagaan, dan pengawalan. Untuk mengawal di rompi dan borgol, juga untuk penjagaan. Jadi dua hal itu bagi saya tidak untuk ditayangkan sehingga menimbulkan berbeda dengan undang-undang yang belum diputus oleh hakim. Tidak boleh disiarkan sebagai dia telah berbuat salah. Itu mungkin asas yang lebih tegas dan itu sudah relevan di banyak negara ya, bahwa presumption of innocence itu perlu diperhatikan. Tetapi untuk kepentingan penjagaan dan pengawalan itu masih relevan digunakan. Oke, baik Mas Budi, artinya yang diputuskan oleh KPK tidak mengekspos ini sudah final atau masih akan ada pertimbangan dan kajian lagi? Akan ada perubahan lagi yang kita lihat? Untuk kajian masih terus berjalan, Mbak, karena kan memang ini secara menyeluruh terkait dengan implikasi KUHP dan KUHAP yang baru ini berkaitan dengan tupoksi yang KPK jalankan, banyak irisannya. Nah ini masih berjalan dan karena memang kemarin kami juga harus pada saat itu juga melakukan konferensi pers, maka kemudian keputusan yang diambil adalah merujuk pada pasal 91 tersebut. Ini juga salah satu bentuk kehati-hatian KPK supaya proses ini bisa betul-betul firm sesuai dengan ketentuan yang baru berlaku ini. Nah tadi juga sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Saud bahwa transparansi, akuntabilitas adalah bagaimana terkait dengan progresivitas ataupun tindak lanjut pengembangan dari perkara-perkara yang ditangani oleh KPK. Dan kami juga berkomitmen dalam penyampaian konferensi pers, kami juga selalu sampaikan secara lengkap terkait dengan konstruksi perkara yang kemudian dari situ itu juga menjadi pintu masuk bagi KPK melakukan pengembangan, melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak lain yang diduga punya peran terkait dengan konstruksi perkara yang kita jelaskan dalam konferensi pers tersebut. Termasuk dugaan pihak-pihak lain yang juga menerima aliran misalnya. Itu juga kemudian akan kami terus update. Begitu. Oke, baik. Artinya KPK juga masih akan terus mengkaji mengenai hal ini, bagaimana menafsirkan KUHAP yang baru. Kita tunggu nanti bagaimana akhirnya keputusan yang diambil oleh KPK mengenai mengekspos atau tidak tersangka dari kasus korupsi dan apa yang menjadi pertimbangan utamanya. Terima kasih Bang Saud, terima kasih Prof Suparji, terima kasih Prof Gayus dan juga Mas Budi malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan informasi dan pembahasan lain untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam.